Masifnya gelombang pandemi COVID-19 mengakibatkan hampir seluruh sektor terpuruk. Kondisi itu mendorong sejumlah orang untuk kreatif mencari jalan keluar. Inilah kesibukan baru Anissa Rizky Amalia, seorang dokter gigi khusus untuk anak-anak. Ia tak lagi disibukkan melayani pasien di ruang praktik. Usaha makanan ini dijalaninya setelah Anissa sempat berhenti praktek karena pandemi corona, sehingga tidak ada pemasukan dari profesinya sebagai dokter gigi. Bisnis baru menjual jajanan donat yang ditekuninya merupakan peninggalan ibunya yang sempat terhenti. Di sela-sela kesibukannya sebagai dokter gigi, ibu 3 anak ini juga disibukkan membuat donat dan melayani pesanan. Anissa mengaku omset penjualan donatnya terus naik seiring perjalanan waktu. Jadi ya karena saya dokter gigi ya di awal itu Maret begitu mulai COVID itu langsung pasien tuh drop, nggak ada pasien sama sekali. Dimana dokter gigi itu kita nggak digaji bulanan, jadi memang kita itu digaji berdasarkan pasien yang masuk. Jadi di awal itu aku cuma bermodalkan 80.000. Waktu itu aku cuma jual donat sekitar 100 sampai 200 pieces gitu ya. Ternyata ini belum aku pakai dulu nih, aku puter. Makin lama itu aku bisa jual sampai 400 donat, dimana satu itu 2.000-an ya. Jadi sekitar omset per hari itu lumayan banget, 800.000 gitu kan. Sebagai dokter gigi, Anissa memahami betul resiko penularan COVID-19 saat melayani pasien. Praktek pengobatan gigi masuk kategori rentan tersebar penularan virus corona. Karena seiring minimnya pasien dan pemasukan sebagai dokter gigi, usaha UMKM yang tengah dia bangun terus dioptimalkan. Kalau kondisi saat ini UMKM sementara... Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Iksan Ingratubun melihat fenomena ini sebagai upaya menyambung hidup dengan menggairahkan industri UMKM. Menurutnya, pintu serta wadah sektor UMKM di era seperti ini sangat terbuka lebar. Sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan yang seperti saya bilang tadi. Nah kalau kehilangan pekerjaan ya bagaimana membayar listrik, bagaimana membayar kehidupan sehari-hari, bagaimana membayar anak sekolah dan seterusnya. Otomatis bahwa bagi orang-orang yang profesional, terus tiba-tiba nggak ada kehilangan pekerjaan, dia pasti harus berusaha. Berusahanya dari sisi apa? Yaitu ya karena sekarang terbuka lebar untuk dapat berjualan leluasa dan mempromosikan produknya, walaupun bukan produknya juga bisa dipromokan oleh dia melalui go digital atau online. Jadi otomatis banyak teman-teman yang profesional sebelumnya yang kehilangan pekerjaan atau bisa menyambi lewat online itu mereka melakukan itu. Ya apa boleh buat karena harus bertahan hidup kan gitu. Apa yang dilakukan Anissa bisa menjadi contoh bagaimana seharusnya mencari jalan keluar saat menghadapi situasi sulit. Apalagi pandemi corona belum ada kepastiannya akan berakhir. Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati menilai kondisi ketidakpastian akibat corona justru mendorong kreativitas positif agar tetap bertahan hidup. Ini menjadi satu bentuk fleksibilitas publik yang perlu kita acungkan jempol. Karena ini sangat positif dan produktif. Artinya kita perlu ingat bahwa tanda kutip kiamat kecil ini akibat pandemi ini kan juga melanda seluruh dunia. Kalau bicara ekonomi bukan hanya pemerintah kita yang pusing, bukan hanya masyarakat kita yang menderita. Seluruh dunia semua sekarang sedang terjun bebas ekonominya. Nah artinya peran individu yang kemudian berusaha menyikapi kelemahan-kelemahan yang sekarang dihadapi, mungkin ada yang PHK ataupun kalau tidak di PHK misalnya bonus-bonusnya belum keluar karena perusahaannya juga sedang kesulitan mendapatkan klien karena pandemi dan sebagainya, tapi kemudian mereka mencari tambahan. Menurut hemat saya ini satu hal yang positif lah. Upaya Anissa dalam berbisnis melalui wadah UMKM sejalan dengan misi pemerintah di dalam menggairahkan sektor UMKM. Bangkit di tengah pandemi dengan inovasi bersama UMKM seperti ini justru penting dilakukan. Ramaditya Domas, Hanil Revalino, Berki Marindo, Berita 1, Jakarta.